Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi Project Citizen mengenai topik nasionalisme atau patriotisme di kalangan generasi muda dengan kelompok yang beranggotakan Muhammad Hasfi, Diva Safinaza, Sarah Tazkira, Meisha Alfa, Michela Natalia, Iyang Lutfiana, Lingga Setiajid, Adilia Francisca, Cynthia Cahyaningrum, Retno Diah Sofi, Anissa Raudotul, saya sendiri Salsabila Ridayani, Natasha Aulia, dan Andila Febriani. Adapun outline yang akan kami bahas, yang pertama yaitu uraian akar masalah yang meliputi latar belakang masalah, pengertian nasionalisme, korelasi nasionalisme dengan generasi muda. Yang kedua, rekomendasi solusi, dan yang terakhir, rencana tindak lanjut. Di era globalisasi, banyak permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah semakin memudarnya nilai serata semangat nasionalisme di kalangan generasi muda Indonesia. Hal ini mempengaruhi generasi muda, baik dari segi bahasa, perilaku, dan pemikiran. Akibatnya, banyak yang melupakan budayanya sendiri karena menganggap budaya asing lebih modern. Nah, ini berakibat nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ini banyak diabaikan. Nah, gejala yang timbul akibat rasa nasionalisme yang memudar, diantaranya yaitu penggunaan produk luar negeri, berkurangnya jiwa nasionalisme, dan juga tawuran antar warga sipil. Gejala-gejala tadi menggambarkan lunturnya sikap atau jiwa nasionalisme warga negara Indonesia yang dimana hal ini dampak negatif bagi perkembangan bangsa Indonesia. Diharapkan bangsa Indonesia yang akan datang dapat terbangun dan berkembang sehingga terjaga dan terlindungi dari berbagai ancaman dari bangsa lain, sehingga diperlukan generasi muda yang memiliki jiwa kepemimpinan, pengetahuan yang luas, keterampilan membina bangsa Indonesia, serta harus memiliki sikap nasionalisme yang tinggi bagi negaranya sendiri. Pengertian nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah paham untuk mencintai bangsa atau negara sendiri. Sementara pengertian nasionalisme menurut para ahli lebih menekankan pada kesadaran atas hasrat untuk mencapai kesatuan, kemerdekaan, dan cita-cita bersama. Menurut Hitler, nasionalisme adalah suatu sikap dan semangat rela berkorban untuk melawan bangsa lain demi bangsa sendiri. Sedangkan pengertian patriotisme adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya dan semangat cinta tanah air. Saya Natasha dan rekan saya Sarah akan menjelaskan keterkaitan antara jiwa nasionalisme dengan generasi muda, yang dimana generasi muda adalah generasi yang akan memegang kendali Indonesia yang mendatang, sedangkan nasionalisme adalah wujud kecintaan dan penghormatan terhadap bangsa itu sendiri. Jika kedua hal ini saling dikaitkan, maka pemuda dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya sendiri atas kecintaannya itu sendiri. Hal ini akan menjaga keutuhan persatuan bangsa dan meningkatkan martabat bangsa di hadapan dunia. Sebagai generasi penerus bangsa yang akan menjadi akar bangsa Indonesia di masa mendatang, harus dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional dengan memiliki 3 modal dasar yang membuat ia mampu disebut sebagai agent of change atau agen perubahan dan agen of social control atau agen pengawas sosial, yaitu kekuatan moralnya dalam berjuang karena pada intinya apa yang dibuat adalah semata-mata berlandaskan pada gerakan moral yang menjadi idealismenya dalam berjuang. Masalah yang terjadi dari hilangnya rasa nasionalisme atau patriotisme di kalangan generasi muda. Masalah yang terjadi adalah jiwa nasionalisme dan patriotisme generasi muda saat ini benar-benar buruk. Banyak dari mereka hampir tidak memperdulikan negaranya sendiri dan sibuk mengurusi diri sendiri. Walaupun tidak sedikit juga yang mengharumkan nama bangsa, tetapi tetap saja itu tidak menutup fakta bahwa generasi saat ini bisa dibilang buruk untuk masalah nasionalisme dan patriotisme. Yang pertama, generasi muda sekarang lebih cenderung meniru budaya luar. Berarti generasi muda sekarang lebih cenderung mengikuti budaya barat yang sangat jauh perbandingannya dengan norma dan adat istiadat bangsa kita. Mereka malu menggunakan produk lokal karena mereka menganggap produk lokal tidak mengikuti perkembangan zaman. Artinya sudah banyak akses generasi muda terhadap budaya barat dan nilai-nilai asing yang semakin besar.
Untuk permasalahan selanjutnya adalah perkembangan iptek yang semakin besar. Mengapa perkembangan iptek yang semakin besar berpengaruh terhadap lunturnya nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda ini? Karena teknologi memiliki pengaruh dan dampak yang positif juga negatif bagi nasionalisme. Jika digunakan secara semestinya, tentu kita memperoleh manfaat yang berguna, tetapi jika tidak, kita akan mendapat kerugiannya. Yang selanjutnya adalah adanya disorientasi di kalangan muda. Banyak generasi muda yang mengalami disorientasi dan terlibat pada suatu kepentingan yang hanya mementingkan diri pribadi, dan terkadang tidak peduli dan tidak mau tahu bagaimana para pejuang kita dengan susah payah memperoleh kemerdekaan. Selanjutnya yaitu ada rekomendasi solusi. Menanamkan rasa nasionalisme pada diri adalah cara agar kita bisa mencintai negaranya sendiri. Maka kita harus mengenal tanah airnya dengan lebih baik terlebih dahulu. Ada beberapa cara yang bisa diterapkan pada diri agar sikap nasionalisme dapat terbentuk sejak dini, dan ini penting untuk masa depannya. Yang pertama, memperkenalkan keanekaragaman budaya Indonesia. Sudah pasti banyak sekali warisan budaya yang dapat diperkenalkan kepada anak, mulai dari jenis tarian, lagu, alat musik, makanan, rumah adat, hingga beragam cerita legenda daerah. Langkah sederhana ini tak memberikan wawasan saja, tapi juga sebagai pelajaran untuk menghormati warisan budaya dari para pendahulu kita. Selain mengenalkan, kita juga bisa memasukkan anak pada sanggar tradisional. Selain dapat mengasah kemampuan kognitif, efektif, serta psikomotorik pada anak. Yang kedua, menggunakan produk dalam negeri. Indonesia merupakan negara paling kaya akan produk kria. Untuk itu, jangan ragu membiasakan anak mengenakan baju dengan kain-kain khas Indonesia seperti kebaya sebagai baju tradisional atau tas-tas unik buatan perajin lokal. Bila perlu, ceritakan sedikit mengenai asal daerah atau latar belakang produk kepada anak tatkala sedang menggunakannya. Yang ketiga yaitu ada memperkenalkan sejarah Indonesia. Hal paling menarik bagi anak adalah kisah kepahlawanan. Menceritakan beragam kisah pahlawan nasional kepada anak tak hanya penting untuk memperkenalkan sejarah terbentuknya negara ini, tapi juga berguna untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan seperti semangat berjuang keras dan pantang menyerah dari para pahlawan. Selain bercerita tentang pahlawan, jangan lupa untuk mengajak anak berkunjung ke museum dan melihat langsung peninggalan-peninggalan sejarah, diorama atau lukisan-lukisan tertentu dari apa yang telah Anda ceritakan, sehingga akan melekat dalam ingatannya. Yang keempat yaitu mengajarkan anak untuk menghargai perbedaan. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Indonesia adalah negara multikultural dengan berbagai ras, agama, dan suku di dalamnya. Maka tanamkanlah pengertian sejak dini pada anak mengenai perbedaan-perbedaan yang ada. Bahwa pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia dengan beragam perbedaan dan semua hal ini baik adanya. Mengajarkan anak dalam menghargai perbedaan juga turut membantu memiliki rasa hormat terhadap orang lain. Yang kelima, memperkenalkan anak pada permainan rakyat. Banyak sekali permainan khas Indonesia yang bisa Anda ajarkan pada anak, mulai dari congklak, bekel, kelereng, gala asin, benteng, engklek, hingga ular naga. Permainan-permainan ini hampir dimainkan di seluruh Indonesia dengan nama dan peraturan yang berbeda-beda tiap daerahnya. Hal ini tak hanya mampu mengasah otak tapi juga mengasah kemampuan bersosialisasi dan menambah pengetahuan anak akan kekayaan budaya Indonesia. Berikut rencana atau tindakan yang dapat dilakukan. Cara yang pertama yaitu mengajak anak muda untuk meluangkan waktunya guna melakukan napak tilas ke tempat bersejarah yang menjadi simbol perjuangan para pejuang yang menggambarkan betapa gigihnya dalam mewujudkan kemerdekaan negara Indonesia. Yang kedua yaitu melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan generasi muda tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik, serta taat terhadap aturan negara dan juga sebagai wadah untuk menumbuhkan semangat patriotisme. Melalui media informasi dan telekomunikasi, kita bisa belajar dan bisa ambil kesimpulan bahwasanya kita sebagai warga negara Indonesia harus
harus taat akan aturan dan harus memiliki sifat nasionalisme yang cukup tinggi agar terbentuknya jiwa nasionalisme dan semangat patriotisme. Selanjutnya, melalui upacara bendera, sebagian pemuda sejatinya memahami makna dari pelaksanaan upacara bendera yang dilakukan setiap hari Senin. Melalui kegiatan upacara bendera, sebaiknya memberikan pemahaman tentang tujuan dilakukannya upacara bendera sehingga jiwa nasionalisme siswa semakin besar. Selanjutnya, melalui pengenalan tokoh sejarah. Tokoh sejarah juga bisa menjadi media untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme pada generasi muda bangsa, misalkan dengan menceritakan bagaimana perjuangan tokoh tersebut dalam melawan penjajah dan mempertahankan keutuhan NKRI dari ancaman asing. Demikianlah sedikit pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.